semuanya, kembali lagi bersama saya, Wita Wanita. Teman-teman, dalam episode kali ini, seperti yang kalian bisa ketahui dari judul, Wita mempunyai seorang bintang tamu spesial. Dia sebenarnya teman Wita, sudah kenal sejak lama juga. Namanya adalah Sari. Halo Sari. Halo. Sari ini teman-teman, dia wanita yang cukup spesial. Karena apa? Dia ingin berbagi ceritanya bersama kita. Walaupun Sari perempuan, dia juga menyukai perempuan. Mungkin kalian tertarik untuk mengetahui sudut pandang dia dalam hal ini. Seorang perempuan yang juga menyukai seorang perempuan. Kita tanya dia lebih lanjut ya. Halo Sari, senang bisa bertemu kamu di sini. Sama-sama. Sari, bisa diceritakan awalnya bagaimana kamu menemukan orientasi seksual tersebut? Apa yang kamu rasakan dan apa saja masalahnya? Pas pertama-tama banget, aku malah nggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas atau orientasi seksualitas. Usia berapa waktu itu? Waktu pertama banget, itu sekitar 15 tahun. 15 Aku ya cuman ada rasa pengen deket dengan wanita lain. Tapi ya tapi seperti udah aku bilang tadi, aku nggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas atau orientasi. Jadi itu biasa aja bagi aku, sampai suatu hari ada saudaraku yang bilang itu nggak normal dan aku harus dibawa ke psikiatri dan harus diobati, dan aku pikir apaan ini dan tapi ya dari dulu ya juga kadang-kadang aku bisa punya idola cowok gitu, maksudnya dari band atau dari pemain film, tapi nggak pernah ada rasa kayak pengen deket gitu. Lebih pengen deket sama perempuan. Iya, pertama sih ya, tapi karena semua orang itu selalu bilang ya udah punya cowok atau belum, ya akhirnya kayak ngerasa terpaksa harus punya cowok ya kayaknya. Jadi pasti apalagi SMA, umur segitu-gitu lagi puber ya. Iya, jadi pas SMP atau SMA lagi masa-masanya tembak-tembakan gitu ya. Iya. Ada cowok tembak aku, ya aku terima aja gitu ya. Tapi cuman untuk ya punya cowok, tapi satu simbol. Iya, nggak pernah punya perasaan sih terhadap cowok itu sebenarnya. Atau aku mencoba tapi sebenarnya nggak ada. Sampai akhirnya aku harus pindah ke ke kota lain yang jauh. Terus aku masih punya connection dengan cowok yang dulu aku sering hangout sama dia. Karena kita benar-benar teman sangat dekat. Aku ngerasa kayaknya mungkin enak ya punya cowok gitu. Jadi aku akhirnya nanya dia aja gitu, pengen mau nggak kita ya aku nembak dia pokoknya. Ya akhirnya kita satu pasangan gitu istilahnya, tapi jarak jauh. Pacaran jarak jauh. Iya, pacaran jarak jauh kita selama nggak tahu satu setengah tahun. Nah, dalam waktu ini aku kenalan dengan teman-teman. Terus ada satu teman bilang, dia ada teman cewek, terus ada teman cowok bilang ini dia ceweknya bi loh. Terus aku kayaknya semacam interest gitu. Apa itu ya? Waktu itu aku umur sekitar 17-18. Pertama kali dengar itu apa kata bi gitu, atau apa namanya orientasi seks gitu. Walaupun kamu berasal dari sebuah kota besar ya. Iya. Tapi dan walaupun pertama mau dibawa ke psikiatri, tapi tetap masih nggak tahu kenapa ini, apa masalahnya. Tapi akhirnya tidak jadi kan dibawa ke psikiatri. Enggak, cuman dikirainnya apa, terus enggak, sebenarnya enggak sih. Sempat diperiksa juga di sana. Iya, ada tes psikologis kayak semacam gitu ya. Iya.
Tapi Masih ingat salah satu pertanyaan atau Wah. beberapa pertanyaan yang sebenarnya enggak, itu kayaknya tes psikologis umum, secara umum aja untuk melihat ini apa orang warna ada, matahari misalnya? iya, ini orang ada masalah apa mungkin. Oke. Ada pertanyaan, kamu takut nggak kalau melihat tanganmu sendiri gitu, kayak gitu. Oh ya? Iya. Ya, nggak tahu ya. Iya, nggak tahu apa di hubungannya. Setelah itu mengikuti tes di psikiatri dan ternyata kamu normal, baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Dan sudah, itu saja tindakan dari pihak keluarga. Iya, iya, iya. Oke. Dan waktu umur 17-18 itu pertama saya dengar itu ada teman yang bi gitu, baru interest dan mencoba untuk ya bukan benar-benar mencari tahu, tapi ngerasa saya nggak sendiri gitu ya. Soalnya saya ngerasa gitu kadang-kadang emang ada pengen deket dengan cewek dan karena semua orang selalu bilang itu nggak normal, Okay. akhirnya kayak dipendem gitu ya. Iya, benar. Kayak harus dihapus. Tapi Dan memaksakan diri untuk mencintai lawan jenis. iya, memaksa untuk Iya. harus interest gitu. Padahal sebenarnya enggak. Apa sikap kamu ketika teman-teman bilang itu nggak normal? Apa yang kamu bilang ke mereka? Apa yang aku bilang ke mereka itu Cuekin aja atau malah debat atau berdebat enggak, cuman aku nggak pernah mengerti. Oke. Karena ya nggak tahu. Nggak pernah ngerti aja, karena itu kan adalah sebuah perasaan yang datang dari dalam. Iya. Dan kenapa harus dihapus? Karena itu hanya perasaan cinta, dan kenapa perasaan cinta adalah sesuatu yang nggak baik ya. Iya, betul sekali. Ya. Dan akhirnya saya ngerasa nggak sendiri gitu. Dan akhirnya ngerasa agak lebih lost, agak lebih bebas gitu. Ya, ketika kamu berani mengakui. Ya, seperti saya bisa menjadi diri sendiri lagi. Karena sebelumnya saya dicoba untuk diarahkan dari orang-orang ke suatu arah yang adalah bukan saya sendiri. Ya, saya mengerti. I don't want to be someone else. And I finally bisa jadi diri sendiri lagi gitu. Ya, atau mencari jalan untuk menjadi diri sendiri lagi. Itu adalah sesuatu yang bisa feel free. Sekarang Wita tertarik untuk mengetahui bagaimana sih homoseksual di Indonesia atau misalnya lesbi dalam kasus ini bisa menemui pasangan. Apakah ada tempat perkumpulan khusus, pergi ke fitness studio, ada apps-nya mungkin, atau bisa dikenali dari kontak mata? Bagaimana saya cari pasangan atau menemukan pasangan itu sebenarnya kalau saya kira sama aja dengan dunia heteroseksual, cewek cowok. Bagaimana cowok menemukan cewek ya, kalau nggak main-main cewek cantik gitu, dengan rasa serius, cowok itu punya pandangan mata yang spesial terhadap cewek itu, dan cewek itu akan merasa pandangan itu, atau kalau saling memandang itu terus ada rasa gitu, connect, nah itu sebenarnya sama aja dengan pasangan cewek-cewek atau cowok-cowok. Kalau saya memandang cewek dan ngerasa cewek itu mungkin membalas pandangannya, ya akhirnya mungkin bisa timbul rasanya akhirnya. Ya. Dari mata turun ke hati itu dari dia mata teman-teman. Turun ke hati. Tapi bagaimana caranya bisa mengetahui kalau wanita itu juga adalah seorang homoseksual? Apakah tidak harus? Sebenarnya kalau saya rasa nggak harus, karena banyak cewek sama seperti saya terpengaruh oleh masyarakat, harus suka cowok, harus cowok baju biru, cewek baju pink, misalnya gitu. Jadi sebenarnya banyak orang, saya bilang orang tidak tahu kalau apa ya, mungkin tidak
kurang tahu tentang seksualitas dirinya. Oke. Apakah dia juga suka dengan cowok atau suka dengan cewek? Apa cewek itu suka dengan cewek? In the past juga bukan banyak karena saya nggak pernah punya cewek banyak. Tapi bukan playgirl ternyata dia teman-teman ya. Sari adalah wanita solehah yang sering pergi ke sekolah. ya dapet cewek yang sebenarnya sebelumnya belum pernah punya cewek juga. Jadi sebelumnya cewek itu juga selalu dengan cowok aja, dan baru pertama menemukan rasanya terhadap cewek waktu ngelihat saya seperti itu. Ya bagaimana pula kalau dari kecil kita selalu dikasih tahu cewek itu harus dengan cowok. Dari mana kita bisa tahu kalau itu adalah sesuatu yang bisa mungkin, ya? Yang bisa possible gitu. Tapi yang pasti itu perasaan itu nggak bisa dibohongi. Meskipun perasaan itu harus disembunyikan, perasaan itu harus dimusnahkan, perasaan itu akhirnya akan timbul lagi seperti bunga yang selalu ditimpa dengan tanah. Dan akhirnya bunga itu punya hak untuk hidup, ya, kayak gitu, dan akan keluar pada suatu saat lagi. That's true. Lalu ini ada pertanyaan iseng-iseng doang sih. Kalau cewek sama cewek nih ya, pastilah ada saatnya dimana dua-duanya sama-sama dapat menstruasi dan dua-duanya sama-sama lagi bete, dua-duanya lagi sensitif. Gimana cara kamu nanggepinnya? Aduh, gimana ya? Kalau saya sih biasanya lumayan fine-fine aja, tapi ya gimana saya tanggapinnya? Iya, agak itu mungkin adalah jangka waktu yang mending nggak ketemuan dulu semingguan. nggak separah itu, tapi ya harus lebih menahan diri untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan emosi dengan semena-mena. Lebih pikir 2 kali dulu ya tuh. Iya. It's not that bad. Kalau dalam hubungan kamu pribadi, adakah satu orang yang berperan sebagai wanita dan sebagai laki-laki satunya, atau kamu sendiri lebih suka berperan sebagai apa? Dulu waktu saya punya cewek, benar sih saya lebih berperan sebagai kepala rumah tangga. Hah? Bercanda. Pernah sih lebih punya part yang lebih sedikit maskulin, karena mantan cewek saya memang sangat feminin sekali. Putri Solo ternyata mantan ceweknya. Dan akhirnya saya juga punya rasa pengen ngelindungin dia, gitu ya. Man instingnya keluar gitu. Is it a man instinct? That's the question. That's true. Apakah kita kan hanya ingin melindungi pasangan kita? Or human instinct. Human instinct. So. Karena cewek yang lebih mungil, lebih kecil, pengen dilindungi. Nah, sekarang saya punya cewek yang lebih tinggi dari saya. Jadi lucunya, sekarang saya bukan lagi punya peran yang kuat untuk melindungi, tapi kita benar-benar sama gitu. Jadi kadang-kadang saya lebih feminin dan dia lebih punya rasa pengen melindungi aku, dan ada saatnya dimana dia ngerasa lebih lemah dan aku saatnya pengen melindungi dia atau pengen lebih apa sih. Jadi sekarang lucu bener, nggak ada peran cewek, nggak ada peran cowok yang status sama. Yang selalu pastinya kita sekarang sama, dan itu lucunya. Karena dulunya saya jarang feminin, tapi sekarang saya ada saatnya dimana saya super feminin sampai dibilang apa sih? Kenapa? Ganjon centil. Iya, centil. Aduh, centil banget sih kamu. Biarin, aku lagi pengen centil gitu. Susah. Lucu banget. Bicara tentang wanita, pasti nggak jauh-jauh dari pengen tampil cantik, sempurna, atau enak dipandang mata.
kamu sendiri punya kriteria khusus nggak sih dalam menentukan pasangan? Seperti apa sih wanita idaman kamu? Dulu saya punya, ya saya pikir wanita idaman saya adalah Saya? iya dari dulu. Ternyata. Terima nggak ya? Akhirnya kamu Nanti tahu. nanti teman-teman nanti penonton cowok saya pada Melarikan diri. ngehajar kamu lagi. Enggak. Oke. Serius. Ini serius teman-teman, ya. Ya, what was the question? Pertanyaannya apa? Bagaimana Idaman. ya Cewek cewek idaman kamu? Dulu saya pikir saya punya cewek idaman yang seperti ya kecil dan mungil, Ya. seperti wanita pinter joget salsa kayak gitu. Oke. Dengan rambut berombak yang Ya. wild. Hmm. Dan ya akhirnya sekarang saya jatuh cinta bukan dengan cewek seperti itu, tapi saya jatuh cinta dengan karakternya, dan itulah yang nggak bisa kita deny. Ya akhirnya kita bukan jatuh cinta dengan luarnya seseorang, dengan tampilannya atau dengan jenis kelaminnya, melainkan kita jatuh cinta pada orang yang punya karakter, yang punya perilaku seperti apa, yang punya ya dia seperti apa wibawanya atau apa. Dan ya saya jatuh cinta pada karakternya dia yang sangat penyayang, yang seperti itu. Oke, it's nice to know it. Ya, yang benar punya karakter yang hangat, yang mencintai dengan tulus. Dan itulah yang membuat kita Itu lebih penting daripada penampilan luar. Iya. Merasa nyaman. Oke, Sari, makasih banget untuk waktunya, sama-sama. interviewnya. Terima Semoga kasih. bisa teman-teman lain bisa terinformasi. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan langsung tulis di bawah dengan senang hati, tapi yang sopan ya. Oke teman-teman, ini dia video Wita Wanita sebelumnya. Kalian bisa lihat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan kamu terhadap pendidikan seks di Indonesia. Viva Sex Education in Indonesia. Go, go, go! Saya Wita Wanita undur diri. Sampai jumpa di video mendatang. Bye! Mwah.